Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama kakak Mirna Puspita dari Prodi PGSD tahun angkatan 2020. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai apa sih ekosistem dan interaksi apa yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Tapi di sini kakak nggak sendirian loh, kakak ditemenin sama teman-teman kakak. Mau lihat? Ini mereka. Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak Ade Mutia Ramadhan dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firly Azikri dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Sehan Armanda dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama kakak Jiladi Candika dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun angkatan 2020. Nah, gimana? Sudah pada kenal kan dengan kakak-kakaknya? Selanjutnya kita akan membahas materi kita tadi mengenai ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Yang nantinya materi ini akan dipaparkan atau dijelaskan ditambah dengan miniatur yang akan menyertai materi tersebut yang nantinya diperagakan oleh kakaknya. Jadi saya ucapkan selamat menonton. Jelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik dan terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap antar lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Alat dan bahan yang akan kita perlukan adalah kardus, miniatur hewan, contoh tumbuhan, ranting kayu, kerikil, dan gunting. Baiklah, sebelum kita meletakkan ornamen hewan dan tumbuhan, kalian harus tahu dulu nih, apa saja hubungan interaksi makhluk hidup dalam suatu habitat yang mendiami suatu ekosistem. Hubungan interaksi makhluk hidup dalam suatu habitat yang mendiami suatu ekosistem itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu hubungan mutualisme, yang kedua hubungan parasitisme, dan yang ketiga hubungan komensalisme. Di sini saya akan menjelaskan ketiga hubungan tersebut. Yang pertama yaitu hubungan mutualisme. Hubungan mutualisme itu adalah hubungan yang saling menguntungkan antar makhluk hidup. Seperti contohnya itu kupu-kupu dengan bunga. Kenapa kupu-kupu dengan bunga disebut dengan hubungan mutualisme? Karena kupu-kupu dan bunga itu kupu-kupu saling menguntungkan. Kupu-kupu dan bunga itu saling menguntungkan. Seperti kalau kupu-kupu itu membantu bunga dalam penyerbukan, sedangkan bunga menghasilkan nektar dan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh kupu-kupu. Yang kedua itu hubungan parasitisme. Hubungan parasitisme adalah hubungan yang merugikan satu belah pihak, di mana yang satu mengalami keuntungan serta yang satunya mengalami kerugian. Seperti yang telah kita jelaskan, seperti contohnya yaitu benalu dan dengan tumbuhan inangnya. Mengapa benalu dengan tumbuhan inangnya disebut dengan hubungan parasitisme? Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu benalu dengan tumbuhan inangnya. Benalu dapat mengganggu keberlangsungan hidup inangnya, bahkan dapat mengakibatkan inangnya mengalami kematian. Hal ini disebabkan karena benalu tumbuh dan berkembang dengan mengambil zat-zat makanan dari inangnya, sehingga pertumbuhan inang akan terganggu dan akan mengalami kekurangan nutrisi serta lambat laun akan mengalami kematian. Yang ketiga itu hubungan komensalisme. Hubungan komensalisme adalah bentuk hubungan antar organisme yang salah satunya diuntungkan, namun yang lainnya tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contohnya yaitu ikan remora kecil yang menempel pada bagian bawah ikan hiu. Bagaimana sih hubungan antara ikan remora kecil dengan ikan hiu?
Hubungannya itu seperti ini, yaitu ikan remor kecil akan selalu mengikuti dan berlindung di bawah tubuh ikan hiu, sehingga ia akan mendapatkan keuntungan, yaitu perlindungan dan makanan yang berasal dari sisa-sisa makanan ikan hiu. Sedangkan dari pihak ikan hiu sendiri, ikan hiu tidak akan mengalami keuntungan maupun kerugian apapun dari perilaku ikan remora kecil tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Yuk, kita lanjut. Baiklah, berikut cara pembuatannya. Pertama-tama kita warnai kardus. Saya tadi sudah mewarnainya pakai pensil warna. Kemudian kasih lem kardusnya untuk menempelkan background. Selanjutnya kita tempelkan background yang telah disiapkan. Kemudian susun tumbuh-tumbuhan yang telah disiapkan dan ranting. Dan rantingnya. Dan kita taruh hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Dan ada juga hewan karnivora pemakan daging. Tempel ularnya masuk. Dan selanjutnya kita tempel burung elang yang mengincar ular di dekat ranting. Dan harimau yang mengincar kuda dan domba yang sedang makan rumput. Baiklah, dari miniatur ini ada yang diuntungkan dan ada yang rugi dalam ekosistemnya. Baiklah, miniaturnya sudah selesai. Halo, jumpa lagi dengan kakak. Bagaimana pembuatan miniatur ekosistem tadi? Mudah sekali kan? Pasti mudah, karena kita dapat memanfaatkan bahan-bahan yang sering kita jumpai di sekitar kita dan mudah sekali ditemui. Nah, di sini kakak akan menjelaskan hubungan interaksi yang berada di dalam miniatur ekosistem tersebut. Bisa dilihat kan miniatur ekosistem yang telah dibuat oleh Kak Cicing. Di dalam miniatur tersebut terdapat hewan, tumbuhan, dan organisme-organisme. Tema miniatur yang kami ambil adalah ekosistem hutan. Di dalam miniatur hutan tersebut
makan tumbuhan seperti domba, rusa, dan kuda. Mereka memakan lumpur dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan. Sedangkan untuk pemakan daging seperti harimau, elang, dan ular memakan daging anjing atau hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Dan organisme kecil seperti ulat yang berada di batang atau pohon yang sudah mati. Nah, bagaimana penjelasan kakak? Mudah sekali kan dipahami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang dapat kami paparkan mengenai ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian di video ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.